Welcome home. Selamat datang di ibadah tengah minggu. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan, di mana kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja, tapi kita selalu punya waktu buat Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Ada amin? Dan hari ini tentunya hari yang sangat diberkati Tuhan, di mana kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan, Pastor Billy Lantang. Ya, pastinya kita semua akan, ketika kita datang, kita tidak akan sama lagi seperti kita pulang. Kita akan membawa berkat dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Ada amin? Ya, saya juga ingin menyapa buat jemaat-jemaat yang selalu setia mengikuti ibadah kita lewat online. Halo, semoga baik yang ada di sini maupun yang ada di online, kita semua akan mendapat berkat yang luar biasa. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri, dan jangan lupa untuk memberikan semangat kiri kanan, memberi salam sambil saling memberkati. Ya, luar biasa. Ya, mari kita satu di dalam doa. Dipersilakan untuk tim worship untuk bisa naik ke atas panggung. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan betapa Tuhan baik bagi hidup kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa berada di tempat ini pun karena berkat Tuhan, ini pun karena kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami di hari ini, di malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, agar supaya kami memperoleh kekuatan yang baru lewat firman Tuhan. Begitu juga dengan setiap pujian penyembahan yang nanti akan kami nyanyikan Tuhan, biar Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, biar setiap petugas yang melayani di malam hari ini Tuhan, Engkau taruh roh yang luar biasa di setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, baik dari tim worship Tuhan, pemain musik, usher, multimedia, semua Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani di malam hari ini. Biar kami semua memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami akan kembali dengan membawa berkat dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat Pastor Billy Lantang. Biar Engkau urapi dia Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu itu adalah firman Tuhan yang berasal dari Engkau sendiri. Terpujilah Bapa di surga. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Menaisi. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama saudara, kita mau rayakan kasih-Nya Tuhan. Kita mau bersuka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, semua lambaikan tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya.
saudara katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini, katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa saudara? Amin. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sama-sama katakan. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi saudara katakan. Bersuka, Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. bersuka, Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan, sekarang dulu bersuka, dulu bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara, kita mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. bersama-sama saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Katakan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat segala hikmat dan berkat-Mu. Dan daripada-Mu saja Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biar pada malam hari ini saja Tuhan Yesus, kami hanya fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu saja yang ada di tempat ini melawat setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Ku
kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Makasih Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sembah Tuhan. Yang ku nampak hanya Kamu.
kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kami sembahkan. Terima kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes, Lord. Oh God, I worship you. Be Magnified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Be glorified. And magnified. Oh God, I worship you. Lebih lagi saudara kita mau katakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak akan pernah bosan-bosannya kami berkata. Satu kehormatan dan satu anugerah bagi kami. Kalau kami bisa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Satu kehormatan dan penghargaan bagi kami kalau malam hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar bernyanyi, tapi kami menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Thanks God. Tidak ada masalah yang lebih besar di hidup kami Tuhan ketika kami berada dalam hadirat-Mu. Ketika kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam Yesaya 45 ayat 2 dan 3.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu sendiri. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap doa-doa anakmu yang kau jawab ya Tuhan. Yang pertama kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi yang sakit yang sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan kau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang tetap yang sama dulu sekarang dan selama-lamanya. Engkau Allah penyembuh dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus. Tidak ada sakit apapun yang berkuasa atas tubuh kami. Ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, ketika kami intim dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk hubungan keluarga yang rusak. Dan saat ini Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi rumah tangga Kristen yang rusak Tuhan Yesus. Tidak ada lagi rumah tangga Kristen yang terpecahkan. Pada waktu rumah tangga itu datang kepada Tuhan. Sebab pada waktu kami datang kepada Engkau Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami mau berdoa sama-sama Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu untuk setiap pokok-pokok doa jemaat-jemaat-Mu yang rindu. Setiap doa-doanya didengar oleh Engkau Tuhan dan dijawab. Kami berdoa untuk jemaat NIC makin haus dan lapar akan Tuhan dalam hidupnya. Dan setiap beribadah supaya kuat imannya dalam menghadapi tantangan ke depan. Apapun berita yang kami dengar Tuhan Yesus, tidak akan merubah iman kami untuk memegang janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya iman kami, firman yang ada di dalam diri kami akan merubah keadaan hidup kami. Dan kami juga berdoa, kiranya jemaat NIC memiliki hatinya Tuhan untuk turut membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Biarlah bukan cuma kami Tuhan yang menikmati hadirat-Mu, bukan cuma kami Tuhan yang menikmati kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tapi kami mau keluar, hidup kami mau berdampak Tuhan. Kami mau membawa jiwa-jiwa di luar sana, supaya mereka juga merasakan apa yang kami rasakan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, kiranya Tuhan tolong agar selesai tepat waktu. Siapapun Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi untuk penyelesaian skripsi, Tuhan yang kasih hikmat kepada mereka supaya mereka bisa memberikan yang terbaik. Skripsi yang mereka buat, nilai yang mereka dapat bukan untuk kemuliaan mereka, tapi untuk kemuliaan nama-Mu dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Kau kirimkan hamba-Mu yang Kau kasih, yang Kau sayangi Tuhan. Pastor Billy Lantang, thank you Lord, terima kasih. Kau kirimkan kembali beliau di tengah-tengah kami. Biarlah isi hati-Mu ya Tuhan yang Kau taruh di hati. Itu yang disampaikan kepada kami semua dan kami tangkap kebenaran firman yang disampaikan. Dan kami percaya Tuhan pada waktu firman ini disampaikan, ini adalah roh yang hidup yang harus kami tangkap. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu bertata di hati kami dan berdaulat atas hidup kami. Urapi Pastor Billy ya Tuhan, ya Pastor Billy Lantang, urapi penuh dengan hati hikmat-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. God, I worship you. I worship
percaya isi hati Tuhan akan dicurahkan kepada kami seperti Maria kami duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Kita buka sama-sama kitab Kejadian, Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian ini sangat-sangat unik, sangat hebat, dan sangat luar biasa sebenarnya kalau kita bacanya pelan-pelan. Karena kalau tidak, kita hanya akan melihat kitab Kejadian dari sisi historis, sisi proses kreasi yang akhirnya membuat kita, cara pendekatannya jadi biasa-biasa aja. Karena kita udah sering baca pasti kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, khususnya pasal pertama, kedua, ketiga, dan juga ada yang kelima juga, itu adalah proses kreasi di mana rencana Tuhan pada awal diberikan kepada manusia. Nah, rencana-rencana ini tidak pernah digagalkan, tapi pernah didistorsi sama iblis. Waktu rencana ini didistorsi sama iblis, yang terjadi adalah sekarang ini banyak orang Kristen gak sadar bahwa ketika mendapatkan kuasa kebangkitan, ketika kita menerima keselamatan, dia berpikir hanya saya diterima keselamatan, that's it. Dia nggak sadar bahwa rencana awal itu dikembalikan ke dalam tangan dia. Nah kalau kita nggak ngerti rencana awal Tuhan ya rugilah kita. Kan sayang, ini sudah dibeberkan sama Tuhan dan ada blueprintnya dikasih tahu. Dan bahkan banyak banget hal-hal di sini yang merupakan dasar daripada sebuah hubungan misalnya. Dasar identitas, dasar sebuah pintu gerbang hati dan lain sebagainya. Nah ada sebuah prinsip yang dahsyat, salah satunya adalah Tuhan itu ketika dia menciptakan manusia, dia memberikan yang namanya kemuliaannya. Nah sekarang kalau ditanya, kemuliaan Tuhan itu apa? Pasti jawabnya agak-agak bingung, bisa ada yang ngerti, bisa ada yang enggak gitu. Kemuliaan Tuhan berarti ya saya memancarkan kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya memancarkan kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah kemuliaan Tuhan itu sebenarnya ketika ditarik lebih dalam, itu ternyata terletak di dalam kemuliaan Tuhan itu ada karakternya Tuhan. Ada atributnya Tuhan. Ada kehebatannya Tuhan sama kuasanya Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Nah kemuliaan Tuhan itu diberikan ya kepada semua ciptaannya dia. Semuanya. Nah yang uniknya adalah manusia bukan sekedar diberikan, ditempatkan di dalamnya. Sementara semua kreasi yang lain, istilah saya nih ya, cuma ditempelin aja. Contoh ya, contoh. Kalau kita sebentar keluar dari tempat ini, ya kita nanti malam kita lihat ke atas dan kita lihat bulan misalnya. Itu kalau ini karena kita udah kebiasaan ya, dari kecil udah ada bulan, jadi kita udah anggapnya biasa lah. Tetapi kalau kita mau buka pikiran kita dan buka hati kita, kalau kita lihat bulan harusnya kan kita terkesima ya. Kok bisa ya ada benda kayak begitu di atas menerangi saya kalau malam, udah gitu nggak ada talinya, cuman ngegantungnya di situ jutaan tahun lu tuh umurnya gitu. Belum lagi bintang-bintang yang jumlahnya kita nggak bisa hitung lah. Besok pagi nih, kok bisa ya ada matahari terbit di timur, ntar tenggelamnya di barat. Di semua belahan dunia kayak begitu. Udah gitu dia yang megangin siapa gitu ya. Terus kok dia bisa ada apinya begitu ya, sampai jutaan tahun nggak ada habisnya gitu. Cuman karena kita udah kebiasaan dari kecil, kita udah tidak melihat kehebatan Tuhan di dalam ciptaannya dia. Karena udah biasa lihatnya. Jadi semua ciptaan-ciptaan ini dikasih kehebatan Tuhan lah, dikasih kuasa Tuhan, dikasih atributnya Tuhan di dalamnya. Semua ciptaan begitu, tetapi cuma ditempelin doang. Karena tidak diletakkan di dalamnya sehingga ciptaan itu bisa bereaksi kecuali manusia. Belum lagi kalau kita ngomong binatang. Saya berapa minggu lalu lah ya, baru balik dari Pulau Belitung. Siapa yang pernah ke Belitung? Oh lumayan ya, ada ya, oke. Tahu binatang Tarsius dong ya? Ya, Tarsius itu lucu banget ya antara crossover antara koala sama kera ya. Matanya gede, hidupnya kalau keluar cuma malam, hidupnya di dalam pohon. Terus orang Belitung bilang begini, Pak, binatang Tarsius ya. Saya pertama kali dengar nama Tarsius, saya sampai tanya sama orangnya, siapanya Pontius Pilatus? Namanya kayak Romawi banget gitu, Tarsius gitu ya. Terus dia kan bilang nih kalau keluar malam dari pohon gitu ya. Dia nggak galak sih katanya. Terus dia bilang gini, Pak, kalau ketemu binatang Tarsius, udah gitu dia lagi jedok-jedokin kepalanya ke pohon, itu berarti dia lagi stres ngeliatin Bapak. Jadi kalau Bapak ngeliatin dia terus dia lagi gini-gini, jedok-jedok, jangan ketawa, jangan, aduh lucu, jangan gitu. Dia mati loh Pak ntar, itu lagi proses bunuh diri katanya. Karena dia berarti stres ngeliatin kita, terus dia jedok-jedokin kepala karena dia stres.
Kita kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu, bener nggak? Jadi Pak, kalau dia lihat Bapak, terus dia cuma melotot-melototan gitu sama Bapak, berarti dia senang sama Bapak gitu loh. Jadi kalau dia sampai jorok-jorokin Bapak, berarti dia stres lihat Bapak, pokoknya gitu. Nah, saya pas dengar gitu saya bilang ini, berarti itu kan mekanisme untuk dia mempertahankan hidupnya kayak begitu. Dia lagi kasih tunjuk sama siapapun yang mengganggu dia, supaya jangan ganggu dia di teritorinya dia lah, istilahnya begitu. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Dari situ aja ketika saya merenung aja, kita coba merenung aja gitu. Iya ya, hebat juga ya. Tuhan bisa ciptaan semuanya beda-beda gitu. Oke. Itu satu. Binatang lah, benda-benda di langit lah ya. Terus sekarang kita ngomong manusia deh. Itu juga kalau kita nggak lihat bener-bener dan pikirin bener-bener, biasa juga. Nah, manusia ketika diciptakan, terus kita mau buka pikiran kita dan mau buka hati kita, sebenarnya juga kita bisa lihat kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan di dalamnya manusia. Kenapa? Semua kita nih nggak usah jauh-jauh deh yang ada di dalam ruangan ini. Kita punya zona kekuatan masing-masing. Kita punya profesi masing-masing. Itu aja harusnya kan kita terkesima. Hebat ya, Tuhan kasih dia kehebatan di situ. Tuhan kasih dia kehebatan di situ. Yang ini bisa jadi pilot, yang ini bisa jadi lawyer, yang ini bisa jadi teller bank, yang ini bisa jadi finance director lah. Kita nggak tahu, semua orang punya kehebatan masing-masing. Punya zona kekuatan masing-masing. Yang Tuhan tempatkan talenta beda-beda lah, kepribadian beda-beda lah. Yang namanya kreativitas beda-beda lah. Bayangin, saya sama istri saya aja nih ya. Kalau ngeliatin dia sampai saya kadang suka gini, iya emang Tuhan unik banget ya. Yang ini dominan intim, yang ini stabil cermat kalau di tes kepribadian. Orang dominan intim kayak dia nih ya. Orangnya tuh ya gini deh, orang intim tuh kalau ketemu sama orang pokoknya gampang akrab. Termasuk papa saya almarhum. Saya pernah pergi sama dia ke pesta terus dia ngobrol sama teman ketawa-ketawa bilang, "Pah, Papa udah kenal sama dia lama." "Enggak, baru aja," katanya gitu. Ya ampun Pak, akrab banget. Saya nggak bisa tuh kayak begitu tuh. Karena saya stabil cermat orangnya. Nah orang intim, jadi semua punya kelebihan, punya kelemahan. Nah orang intim, kelemahannya, dia bisa buat janji sama 3 orang dalam waktu yang sama. Karena semua diiyain sama orang intim, karena dia gak mikir gitu loh. Ntar lu jam 8 bisa, jam 7 malam lu bisa ketemu gue gak? Kita ngopi-ngopi. Bisa dong, iya bisa. Terus temannya satu lagi, ntar malam di New Identity ada gereja jam 7, lu bisa ketemu gue ke gereja. Bisa. Seru juga tuh, di mana? Oh iya gue pas lagi dekat di Bekasi, oke. Terus temannya satu lagi ngomong gini, ntar malam nonton yuk, ada Mission Impossible jam 7. Yuk, seru juga tuh ya gitu. 3-3-nya diiyain. Ntar jam 7 malam, udah mau jam 6 ya, udah dekat-dekat, tergantung moodnya. Dia mau ngapain? Gue nonton Teman yang ngajakin ke gereja marah-marah, teman yang ngajakin ngopi marah-marah. Lu bukannya udah janji tadi, tahu nggak orang intim jawabannya apa? Lu gitu aja marah. Gitu. Temannya nggak bisa marah akhirnya. Lu rese banget sih gitu. Temannya nggak bisa marah sama dia. Karena orang intim begitu, kalau orang stabil cermat sama saya, bisa rasa bersalah saya. Ya ampun bro, sorry banget ya, sorry banget, gimana? How can I make it up? Saya akan gitu tuh pas itu. Orang intim enggak. Jadi orang intim tuh disenengin banyak orang. Jadi kalau orang ngumpul pasti nyari dia. Karena seru kalau ada dia, benar gak? Dia kalau datang tuh dia udah kayak menjadi kehidupan di dalam sebuah komunitas. Nah orang kayak begitu kelemahannya itu sama kelemahannya pelupa. Istri saya dulu ya. Jadi semua kelemahannya bisa dijadikan dewasa kan. Dulu ya istri saya ini udah ngilangin HP 5 kali. 3 kalinya ketinggalan di toilet. Dan 2 kali dari 5 itu masih cicilan. Sedih gak tuh? Jadi ya pertama kali dia nangis ketinggalan di toilet, saya masih gak ngeh, masih gak sadar. Kalau gak salah kedua apa ketiga dia nangis langsung saya begini. Dia nangis nih belum ngomong apa-apa. HP hilang lagi di toilet ya gitu. Iya gitu, kok kamu tahu sih itu nangisan HP hilang gitu. Duh. Terus kita pergi nih dari rumah. Balik lagi dong sayang, kenapa? HP ketinggalan. Depan rumah nungguin gak keluar-keluar karena HP-nya di silent, dia juga lupa taruh di mana. Ayo. Dia juga bingung nyarinya di mana. Itu istri saya. Kunci mobil dibawa sama dia di tasnya sampai saya nggak bisa pakai mobil. Itu udah berkali-kali. Itu istri saya. Makanya kalau hari ini dia nggak bisa datang karena dia lagi ke Bandung. Mertua saya lagi anniversary. Saya nggak bisa ikut karena saya harus ke sini kan. Jadi saya nggak bisa. Jadi pergi sendiri. Tadi saya udah pastiin sebelum pergi. Coba lihat tasnya. Kunci mobil di mana? Ntar kebawa ke Bandung lagi. Kan repot ntar. Itu istri saya. Nah saya orangnya stabil cermat, kelemahannya apa? Kagak fleksibel.
Kelebihannya adalah, planningnya jago. Jadi kalau misalnya mau liburan, mau segala macam, saya yang disuruh ngatur-ngaturin sama dia. Karena detail. Tapi kalau fleksibel, susah. Nah ketemu sama orang intim, kalau nggak ngerti bahwa ini kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, Tuhan taruh dalam hidupnya dia, itu zona kekuatannya dia, saya nggak bisa terima dia loh. Jadi akhirnya saya harus ketemu di tengah, atau dia juga harus ketemu di tengah. Iya ya, aku harus belajar teliti, saya juga harus belajar fleksibel. Gitu kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba punya rencana, terus dia tiba-tiba, udah yuk nonton yuk. Nggak bisa dong, kan kita udah janji mau kesini. Ya ampun, udahlah. Kan janji juga sama aku, udahlah. Fleksibel dikit, kenapa sih kamu orang kaku banget di awal-awal dulu begitu. Jadi akhirnya saya baru sadar, iya ini kemuliaan. Nah, kemuliaan Tuhan yang ditempatkan dalam hidup kita sehari-hari. Kehebatan kita dan lain sebagainya. Itu juga nggak kelihatan, karena udah biasa. Karena contohnya gini ya, orang Kristen sama orang yang non-Kristen, mereka juga banyak yang hebat. Hebat dalam karir. Banyak yang kaya juga, gak kenal Tuhan, ayo. Jadi kita nyaru akhirnya, gak bisa lihat juga. Nah sekarang gini ya, perhatikan nih baik-baik. Satu-satunya momen di mana dunia akan lihat kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Bukan dari kehebatan kita, karir gini. Enggak, karena semua juga begitu. Satu-satunya momen itu adalah ketika kita berhadapan sama masalah. Ketika kita ada di dalam badai kehidupan, itu kesempatan kasih tunjuk sama orang lain. Saya punya kemuliaan Tuhan di dalam sini. Yang mereka tidak punya. Karena di saat seperti itu, yang namanya Matius 7 ada 2 rumah. Kan dua-duanya didirikan, yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Betul ya? Sekarang saya mau tanya, emangnya fondasinya kelihatan? Nggak mungkin kelihatan. Yang kelihatan rumahnya toh. Sama-sama rumah kok. Fondasinya kelihatan? Enggak kelihatan. Fondasinya akan kelihatan ketika ada badai. Akan mulai disadari fondasi seperti apa ketika ada badai. Karena apa? Yang satunya hancur dan kerusakannya parah. Alkitab bilang. Yang satunya didirikan di atas batu betul-betul kokoh dan tidak ada pengaruhnya bagi kehidupannya dia nih. Di situ orang akan bertanya, di situ orang baru nyadar. Wow, kok lo bisa sih kayak gitu? Di situ kesempatan kita. Iyalah, kan dasar hidup gue kan firman Tuhan. Dasar hidup gue kan Tuhan Yesus. Kok lo bisa puas sih selagi ada badai? Kok lo bisa ada damai sih selagi ada badai? Iyalah kan gue tahu Tuhan Yesus. Ini kan bukan kuat dan gagah gue. Justru di dalam kelemahan gue sekarang lagi ada badai. Kuasanya dia makin dinyatakan dalam sini. Dan lo bisa lihat hari ini. Jadi kemuliaan Tuhan kelihatan dan dinyatakan kepada dunia ketika orang Kristen di dalam badai. Kalau enggak kelihatan. Sama-sama aja. Nah sekarang sebelum kita perdalamnya, coba lihat ya Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan bilang begini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ini kata yang paling penting di ayat 26 adalah kata supaya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Disebutnya banyak binatang karena memang banyak binatang. Tetapi di situ dikatakan menguasai bumi. Oke? Nah di situ ingat ada kata supaya. Pertama kali Alkitab memberitahu kita tentang identitas, itu di ayat ini. Segambar dan serupa sama Tuhan kita. Diciptakan sesuai dengan image-nya dia. Itu maksudnya kemuliaan Tuhan bukan ditempel sama kita, bukan ditaruh di dalam kita. Itu maksudnya. Di dalamnya kita. Nah, berarti ada kuasa Tuhan, ada atribut Tuhan, ada karakter Tuhan ditaruh di dalam sini. Makanya manusia, kalau dia so tahu, dia bilang gue gak percaya sama Tuhan, dia ateis atau agnostik. Pasti pasti kosong hidupnya. Kalaupun dia bilang gini, gue gak apa-apa kok, gue udah puas-puas, gak mungkin. Gak mungkin, dia lagi bohong tuh. Karena semua manusia diciptakan sama Tuhan, Allah Elohim pencipta langit dan bumi, dan karakter Tuhan ditempatkan di dalamnya, dan sumbernya adalah Tuhan. Saya buktikan sumbernya siapa? Sumbernya Tuhan. Ya. Sebelum kita perdalam lagi, perhatikan kata supaya. Kalau manusia gak ngerti soal ini, identitas, itu sebabnya ada kata supaya. Jadi gini, mengertilah identitas segambar dan serupa supaya saya bisa menguasai bumi. Itu maksudnya kan? Kalau saya nggak ngerti identitas saya di dalam Tuhan, yang terjadi kebalikannya. Hidup menguasai saya.
Kalau saya ngerti identitas di dalam Tuhan, supaya saya bisa menguasai bumi, supaya saya bisa menguasai kehidupan, maksudnya gitu. Kalau saya nggak ngerti identitas di dalam Tuhan, hidup menguasai saya. Contoh sederhana, kita ngomong uang deh. Kalau uang bisa bicara sama kita, uang kan ngomong begini, lu aja jadi bosnya jangan gua. Kalau gue jadi bos lo bahaya ntar, gue kuasain hidup lo ntar. Kira-kira begitu ya. Sekarang kita udah terbiasa lah ya, dengar di mana-mana, bahkan orang yang udah gajinya MM-an masih korupsi triliunan. Kita sampai mikir gini, kok bisa ya, itu orang gak ada puasnya ya. Duitnya udah sebanyak itu masih aja, karena apa? Gak pernah ada puasnya. Saya pernah ada teman dengan bangganya ngomong gini sama saya istrinya 8 pak. Terus istri yang ke-8 teman saya juga ngomong begini, Bill, biasanya orang ngomong diduain, gue di-8-in. 8 istrinya. Jadi ketika ngomong sama dia, gak pernah ada kepuasan. Karena dia nggak ngerti bahwa sumbernya dia siapa, dia nggak ngerti. Jadi hidup menguasai dia. Orang yang adalah teman saya kalau ke rumah. Dikit-dikit keluar, kenapa? Ngerokok. Dikit-dikit cari tempat ngerokok. Kalau pergi-pergi harus ada tempat yang bisa ngerokok. Hidupnya dikuasai tembakau. Kalau gue gak ketemu tembakau, gue gak bisa. Gue harus nyedot tuh tembakau, gue harus keluarin asap dari mulut gue. Gue gak bisa kalau gak. Kayak orang nervous gitu loh. Sakau gak merokok. Hidupnya dikuasai tembakau tanpa dia sadari. Ada lagi teman saya yang demen banget minum minuman keras. Bahan dasarnya buah. Tanpa disadari buah-buahan menguasai dia. Konyol kan? Orang yang terlibat dalam pornografi, manusia lain menguasai dia. Dia gak kuasai hidup. Makanya Brian Nichols, seorang yang namanya Brian Nichols, seorang pemerkosa yang mau masuk ke dalam pengadilan, yang dijaga sama polwan ya. Polwannya salah juga sih, SOP-nya gak bener. Lagi dijaga sama si polwan di kota Atlanta di Amerika, dia ambil tuh pistolnya polwan. Karena rupanya nggak di holsternya nggak bener gitu. Diambil pistolnya, polwannya digebuk, pingsan kepalanya, dia masuk ke ruang sidang, hakim sama panitera kalau nggak salah, ditembak mati sama dia, Brian Nichols. Dia masuk ke mobil, keluar, dia kabur, dikejar polisi. Terjadilah police chase di kota Atlanta di Amerika. Singkat cerita, dia masuk ke rumahnya Ibu Ashley Smith, ya. Karena dia udah terpojok, dia masuk ke situ, dia bilang sama polisi, lo masuk, gue bunuh nih ibu. Disandra Ibu Ashley Smith antara 6 sampai 7 jam di rumahnya sendiri. Lagi disandra, si Ibu Ashley Smith bilang begini, udahlah saya capek juga kalau kayak begini sama kamu. Saya gak akan kemana-mana, udah saya cuma mengurusin kerjaan di dapur. Kamu baca nih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Baca deh. Kamu baca sambil liatin saya gak kemana-mana pokoknya. Dibaca sama dia. Dibaca kalau nggak salah 3-4 bab pertama dan itu memang betul-betul isinya adalah kenapa manusia diciptakan, kenapa manusia ada gitu ya, terus manusia diciptakan buat apa gitu ya, itu semuanya ada. Terus tujuan hidup manusia itu apa, dikasih tahu identitasnya dia tuh siapa di dalam Tuhan. Dia baca, dan setelah 6 jam dia nangis, dia terima Yesus di rumah itu. Dia bilang sama polisi, lu masuk ke dalam, lu ambil gue gak akan tembak siapa-siapa. Brian Nichols dihukum seumur hidup. Dia bilang begini, daging saya, tubuh saya akan masuk ke penjara seumur hidup. Tapi roh dan jiwa saya merdeka karena saya sudah ngerti siapa sumber kehidupan saya. Dia adalah orang yang sangat happy, orang yang sangat bersuka cita karena dia menemukan jawabannya. Oh, dia terima kasih sama Ibu Ashley Smith. Dan Ibu Ashley Smith bilang begini, kamu masuk ke rumah saya, gak kebetulan, karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kamu. Ketika orang mengerti identitasnya, berubah langsung. Yang tadinya kehidupan menguasai dia, kriminal menguasai dia, kemarahan menguasai dia, pembunuhan menguasai dia, sekarang dia kuasai hidupnya. Dia bisa kuasain dirinya dalam sekejap. Itu maksudnya. Nah, di tahun 2007, saya lagi baca ayat 26. Di meja saya. Terus tiba-tiba malam-malam Roh Kudus bilang gini, Bill baca ulang. Sampai hampir 2 jam saya bergumul sama ayat ini. Istri saya udah tidur. Dan waktu akhirnya dapat jawabannya, saya loncat dari meja saya sampai gubrak gitu ya. Habis istri saya bangun, saya gak pernah lupa tuh. Apa? Ada tikus ya? Bukan, tikusnya saya. Saya dapat firman Tuhan, udah kamu tidur aja besok pagi saya ceritain. Saking saya senengnya. Oke, karena gini, ayat 11 coba lihat. Ayat 11. Ayat 11 adalah ayat ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Oke?
Waktu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan itu berfirman kepada tanah. Jadi Tuhan bilang begini sama tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Jadi Tuhan ngomong sama tanah. Tuhan bilang gini, hei tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan menjadikan tanah sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Betul ya? Sekarang kalau tumbuh-tumbuhan dipisahin dari sumbernya mati nggak? Mati. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja. Aduh saya suka banget sambal goreng labu siam. Sama atau kan sayur genjer. Nah, oke. Tuhan berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Terus kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air? Coba lihat ayat 20. Ayat 20 ngomong begini. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas mengatakan begini. Let the water produce. Tuhan bicara kepada air. Air, keluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumbernya ikan-ikan, air. Ikan dipisahin dari sumbernya mati nggak? Matilah, jadi gurame bakar. Mati, kepisah dari airnya kan, kepisah dari sumbernya. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Itu jawabannya ada di ayat 24. Tuhan berfirman kepada bumi. Coba baca ayat 24. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadi Tuhan mengatakan kepada bumi, bumi kamu jadi sumber ya, sekarang kamu keluarin tuh binatang-binatang dari perut bumi, istilahnya gitu. Berarti sumbernya binatang-binatang ini bumi. Binatang-binatang ini dipisahkan dari habitatnya mati nggak? Matilah. Nah setelah ini ngerti, Tuhan bilang gini, sekarang kamu baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan Bill. Baca di ayat yang pertama aja. Saya baca lagi ayat 26, ini membuat saya loncat dari kursi saya. Ayat 26 ngomong begini, baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tuhan gak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, atau kepada bumi. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Wow. Let us make man. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Jadi berarti sumbernya Bapak, Ibu, dan saya siapa? Tuhan. Kepisah dari sumbernya mati gak? Mati. Gak bisa berfungsi. Tapi Pak, kita kan diciptakan dari debu sama tanah. Itu bahan baku. Bukan sumber. Dia pakai bahan bakunya itu. Sumbernya dia. Kita berani-berani terpisah dari dia. Kosong, mati, gak bisa berfungsi. Makanya kalau orang ateis sama agnostik datang kepada saya dalam hati gini, lu jangan bohong deh. Oh gue baik-baik aja. Enggak mungkin lo baik-baik aja. Cuman saya kan gak mau debat kusir. Lo pasti ada kekosongan. Saya udah pernah ngadepin 2 orang ini di rumah saya soalnya. Mereka stay sampai jam 1 pagi kadang-kadang kalau ngobrol dan saya terpancing untuk marah karena mereka mencibir Tuhan. Saya diam aja, kalau mereka izinkan saya ngomong baru saya ngomong. Setelah 6 bulan, dua-duanya terima Yesus. Dan dua-duanya ngomong gini, gila ya Bill, gue baru ngerasain kepuasan yang gue gak pernah rasa sebelumnya. Itu toh ternyata sesuatu yang kosong dalam hidup gue yang gue gak pernah sadar selama ini. Iyalah, saya bilang, dia kan Allah pencipta, lu diciptain sama dia, sumbernya dia. Lu mau cari apaan di luar dia? Sampai satu hari saya terharu banget dia ngomong ini, Bill, lu tau gak? Bisnis gue, sebelum dan sesudah gue terima Yesus, gue lebih banyak duit dulu sebelum gue terima Yesus. Hari ini bisnis gue jeblok lah. Gue cuma dapat penghasilan setengah daripada yang dulu. Tapi Bill, gue gak pernah ngalamin kepuasan di dalam sini. Gue udah gak peduli sama gitu-gituan Bill. Kepuasan yang gue terima di dalam situ itu adalah sesuatu yang paling indah buat hidup gue. Oh saya benar-benar mau nangis dengarnya. Sekarang kalau ada teman-teman yang model-model kayak begitu, saya suruh mereka aja yang maju. Udah, lo ngomong aja sama dia tuh. Lo tanya sama dia tuh hidupnya kayak gimana. Makanya sumbernya Tuhan soalnya. Ya kan? Nah itu kan kemuliaan Tuhan ditempatkan di dalam manusia sebenarnya. Nah untuk orang yang non-believer, yang non-Kristen, Tuhan juga udah kasih image-nya dia. Tuhan udah kasih karakternya dia sebenarnya di dalam, cuman belum terkuak aja, belum kelihatan aja. Terus Tuhan kasih kuasanya, Tuhan kasih kehebatannya untuk manusia hidup karena diminta untuk menguasai bumi. Makanya manusia di mana-mana kan menguasai bumi. Semua kantor, semua perusahaan, semua PT, semua pabrik pasti mengeluarkan 2 hal, jasa sama produk. Dua-duanya untuk ngapain? Membuat kehidupan lebih baik toh. Dan Tuhan yang membukakan pikiran manusia sehingga manusia menemukan, bukan menciptakannya, menemukan
elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di kandungan bumi sehingga jadilah HP. Jadilah tempat duduk yang saudara dudukin. Jadilah ini semuanya nih alat-alat band ini kan ada yang buat. Ada akrilik kayak begini nih mimbar, ada speaker. Ini kan ada yang buat semuanya. Terus otaknya mereka kan dibukain sama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, HP kita bisa nggak ketemu 1000 tahun yang lalu? Bisa aja, cuman otaknya belum kebuka manusia saat itu. Karena semua elemen dasarnya, semua unsurnya udah ada di kandungan bumi. Terus manusia satu hari menemukan nih, oh ini campur ini jadi, oh jadi prosesor. Oh ini campur ini, oh jadi metal, oh bisa buat mobil. Nah, udah kan? Terus terbentuk nih teknologi awal. Mulailah terjadilah inovasi awal. Nah dari inovasi itu, generasi berikutnya yang hidup melihat udah ada teknologi kayak begitu, sama dia di-upgrade. Oh udah ada ya kayak begini. Apalagi yang bisa membuat produknya lebih baik ya. Generasi berikutnya dibukain lagi pikiran sama Tuhan. Makanya selalu ada upgrade. Makanya teknologi selalu lebih maju toh setiap tahun. Karena ada generasi berikutnya yang upgrade terus. Karena apa? Otaknya dibukain sama Tuhan. Terus belagu lagi. Itu karena kita tuh, enak aja. Manusia cuma discover, makanya ada channel Discover. Manusia hanya menemukan, kemudian manusia merangkaikan, that's it. Manusia gak bisa menciptakan, ciptain Tuhan kok. Jadi unsur ini campur ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Itu kan kemuliaan Tuhan. Cuman yang saya katakan tadi, itu kan semua orang yang non-Kristen juga buat begitulah. Nah ini dia. Saya kasih 2 prinsip ini dan kita akhiri ya. Oke, coba lihat Markus pasal yang keempat. Ini yang saya katakan tadi. Ketika ada badai, itu kesempatan kita lagi kasih tunjuk sama dunia kemuliaan Tuhan. Plus, yang paling penting, ini paling penting nih. Sebelum kita bisa pertontonkan kemuliaan Tuhan kepada dunia, dan itu yang Tuhan mau sebenarnya kan. Sebelum itu ya, sebelum kita ngalamin terobosan, kita harus ngalamin terobosan di dalam sini dulu ya. Semua badai kehidupan, catat ini baik-baik, itu adalah sekolah kehidupan dan jangan bolos, jangan kelasnya diminta selesaikan, jangan. Bahaya. Sekarang kalau kelasnya nggak diselesaikan, pengetahuan sama pengertiannya nggak tuntas toh. Kenapa nggak ngerti? Karena kelasnya nggak selesai. Kenapa nggak ngerti? Karena suka kabur dari kelasnya. Jadi semua badai kehidupan itu adalah sekolah kehidupan. Nah perhatikan Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya, kalau dia yang ngomong, marilah kita bertolak ke seberang, artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena dia ngomong, saya nggak bisa kasih jaminan sama Bapak Ibu yuk nyeberang yuk jalan Bekasi Raya, saya kasih jaminan untuk selamat, nggak bisa, saya manusia. Saya bisa menjaga sekuat tenaga saya, teman saya nggak bisa kasih jaminan. Kalau Yesus yang bilang, yuk kita bertolak ke seberang, udah pasti sampai ke seberang. Karena firmannya ya dan amin toh. Sekarang saya mau tanya, dia tahu nggak akan ada badai? Oh jelas dia tahu. Dia tahu nggak dia akan tidur di buritan? Karena dia sebagai manusia ngantuk. Oh jelas dia tahu. Makanya dia berfirman, supaya firmannya memproteksi perjalanan mereka. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ketakutan dong mereka. Ini kelasnya lagi dimulai. Kelasnya memang nggak enak, kelasnya berat. Seringkali orang kalau kelasnya berat, kalau nggak dia kabur, seperti saya dulu waktu di SMA suka kabur ya, kabur atau enggak minta kelasnya, guru udah selesai, saya nggak mau terusin, berat saya nggak suka pelajarannya. Manusia bisa mengambil keputusan kayak begitu kok, murid-murid juga begitu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain, guru berat banget sih pelajarannya, selesain aja. Murid-muridnya meminta supaya badainya diberhentikan. Catat baik-baik. Murid-muridnya minta supaya kelasnya berhenti. Nggak usah selesai. Yesus dengan kemurahannya dia bangun, ya. Kemudian dia menghardik angin itu, dia katakan diam tenanglah, angin reda, danau menjadi teduh sekali. Ayat berikutnya, itu menyatakan apakah dia setuju sama pernyataan atau permintaan murid-muridnya atau tidak, itu ada di ayat berikutnya. Kalau dia setuju, murid-muridnya memberhentikan badai, memberhentikan kelasnya, dia akan ngomong gini, makasih ya guys, udah bangunin aku, hampir kita mati bareng. Betul gak? Aduh makasih ya, aku juga deg-degan loh, aduh aku gak tahu kan ada badai, ampun hampir kita tenggelam bareng, thank you loh ya udah dibangunin. Dia akan ngomong gitu. Dia ngomong gitu gak? Enggak. Yang dia ngomong tuh nempeleng banget, dia bilang begini,
Kenapa kamu begitu takut? Terus ayat itu mengatakan apa lagi? Dia bilang begini, kenapa kamu tidak percaya? Karena saya udah ngomong dari awal. Harusnya dengan kata lain, jangan bangunin saya. Ombak menyembur masuk, pasti sampai ke seberang dengan selamat. Saya ada di situ kok. Mana mungkin kamu tenggelam? Mana mungkin aku biarkan engkau mati? Aku ada di perahu kehidupanmu. Ini hanya sekolah kehidupan. Badai adalah sebuah pelajaran yang harus dituntaskan supaya kamu ngerti apa maksud saya di dalam badai ini. Perhatikan apa yang terjadi ketika badainya nggak selesai. Ketika pelajarannya nggak selesai. Ayat 41 mengatakan begini. Mereka menjadi sangat, udah takut, makin takut. Nggak beres soalnya. Ketakutannya nggak ditangani. Ada kelas untuk mengatasi ketakutan, nggak beres. Jadi makin sangat takut, jadi nggak beres. Terus mereka ngomong begini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Karena kelasnya nggak tuntas, mereka bertanya-tanya, siapa sih dia? Karena kelasnya tidak selesai, pengetahuan dan pengertiannya nggak didapatkan. Sekarang coba bandingkan dengan ini. Matius pasalnya yang ke-14. Ayat yang ke-22. Saya tutup dengan ini. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Kembali lagi dia yang suruh loh. Dia nggak ada di perahunya, tapi dia yang suruh. Kalau dia yang suruh, beres. Dia yang suruh soalnya. Guys, pergi duluan ya. Udah tenang aja. Kalau saya yang suruh, pasti selamat kamu. Oke? Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kalau kita lihat kronologisnya, dari pertama kali mereka naik ke perahu, ada badai sampai jam 3, itu sekitar 6 jam. Jadi mereka diombang-ambingkan gelombang itu, kronologisnya kira-kira 6 jam lah. Cukup lama sebenarnya. Yesus berjalan di atas gelora gelombang badai. Itu adalah mujizat yang dinyatakan sama dia di depan murid-muridnya bahwa saya mengatasi badai hidupmu. Oke, kalau kita baca ini semuanya, tidak ada satupun dokumentasi bahwa murid-muridnya ingin supaya kelasnya atau badainya diberhentikan. Nggak ada. Pelajaran dimulai nih. Mereka takut dong lihat Yesus. Siapa tuh? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Hantu, semua takut. Pelajaran pertama, takut. Oke, kita tuntasin ya guys, gitu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Oh reda takutnya, langsung reda. Pas takutnya reda, Petrus keluar dari perahu. Dia bilang begini, kalau memang itu engkau Tuhan, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Udah gak takut nih. Petrus keluar dari perahu. Yesus bilang datanglah, Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Gini-gini ya, ini orang pernah jalan di atas air loh. Jadi kalau dulu ya misalnya murid-murid teman-temannya ngomong gini, kurang ajar lu, nyangkal-nyangkal dia. Mungkinnya dibalesin begini, lu jangan belagu deh, gue pernah jalan di atas air, lu kagak pernah gitu. Gini-gini pernah jalan di atas air loh dia. Walaupun cuma sebentar, tapi pernah jalan di atas air nih orang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Pelajaran berikutnya, mujizat terjadi di tengah-tengah badai loh. Mujizat terjadi sama hidupnya murid-muridnya di tengah badai. Dia jalan di atas air. Terus pelajaran berikutnya setelah takutnya dituntaskan, pelajaran berikutnya. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pelajaran berikutnya, bimbang. Jangan bimbang dong. Lain kali kalau jalan fokusnya sama saya, jangan lihat badainya. Oke. Pelajaran terus dilakukan. Oke. Lalu mereka naik ke perahu ayat 32. Dan angin pun izinkan saya tambahkan. Diredakan karena yang redakan Yesus. Kelasnya diberhentikan sama Yesus. Bukan permintaan murid-muridnya. Berarti kelasnya selesai. Badainya selesai, kelasnya selesai, berarti Yesus sudah tahu, mereka sudah dapat pengetahuan dan pengertiannya sudah komplit. Buktinya ada di ayat terakhir. Ayat 33 mengatakan begini, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Beda toh sama yang tadi. Yang tadi bertanya-tanya kan, makin takut dan bertanya-tanya, siapa sih ini gerakan nih orang? Yang satunya, sesungguhnya dia anak Allah. Makanya ya, kalau ada badai,
itu kesempatan kita kenal dia dengan lebih lagi. Kalau ada badai, itu sekolah kehidupan, biarkan selesai. Jangan nangis-nangis Bombay. Bilang gini, makasih ya Tuhan, tanganmu yang perkasa lagi pegang tanganku, kita lagi ngerobos badai sama-sama. Engkau memimpin hidupku, dan engkau yang menuntun hidupku, dan tanganmu tidak pernah sedetik pun lepasin tanganku. Di dalam badai ini biarkan aku belajar. Biarkan aku yang berubah Tuhan. Karena badainya itu urusan engkau. Biarkan aku belajar menangani ketakutan aku. Biarkan aku belajar supaya aku tidak bimbang. Biarkan aku belajar Tuhan supaya mujizat pun terjadi di tengah badai sama hidupku. Dan biarkan kelasnya selesai seturut sama waktumu ya Tuhan. Ketika itu terjadi, hal pertama, kita diubahkan Tuhan. Kita bertumbuh secara rohani, karakter kita makin tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya ngerti bahwa saya ini segambar dan serupa seperti dia. Dan yang paling penting, orang akan datang ngomong gini, kok bisa sih? Teman saya datang ke kamar rumah sakit waktu saya kena kanker ya, tahun 2019. Mereka bilang gini, sambil nangis, Bill, kalau itu kejadian sama gue gak mungkin Bill, gue sekuat lo. Saya bilang gini, lo gak bisa ngomong gitu. Kalau lo ngelewatin kayak gue, kan lo pasti lemah kan kayak gue. Justru kekuatan Tuhan dinyatakan ketika engkau lemah, supaya kuasanya dilihat sama orang lain. Gue juga lemah, gue gak bisa juga bro. Lu pikir gue bisa? Lu pikir ini sekarang ini gue tenang, gue ada damai. Lu pikir dari siapa? Dari Tuhan lah. Justru di dalam badai begini lu lihat kemuliaan Tuhan kan? Iya ya Bill. Lu bukan lihat gue hebat, lu lihat Yesus dalam hidup gue. Justru di dalam kondisi kayak begini, gue masih tersenyum. Lu kaget kan gue tersenyum? Gue dapat kekuatan dari mana kalau bukan dia? Lu harus mengerti antara damai sejahtera sama ketenangan. Ketenangan dunia kasih, damai dunia gak bisa kasih. Itu dari kerajaan sorga. Damai diletakkan di dalam rohnya manusia. Ketenangan bisa dicuri sama iblis, damai gak bisa dicuri. Karena letaknya dalam roh, buah roh dia. Sukacita yang gue miliki sekarang, bro, saya ngomong ke teman saya, itu beda sama kesenangan. Kesenangan letaknya di emosi. Yang namanya sukacita tuh buah roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Gue divonis mati nih. Cuman yang lo lihat beda kan? Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Justru kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika anak Tuhan melewati badai. Sekarang respon kita gimana? Itu aja. Karena di dalam badai itu kesempatan indahnya terlalu banyak. Kita ngalamin keintiman sama Tuhan, kita berubah, kita bertumbuh secara rohani, karakter kita jadi tahan uji dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya tutup sama ini. Orang tua paling seneng kasih minyak telon sama anaknya yang masih kecil, dikatus didandanin bagus. Saya juga heran ya, minyak telon kalau di anak kecil baunya enak banget ya, benar ya? Coba kita pakai minyak telon bau apek tuh langsung. Saya nyobain minyak telon kasih di saya, sayang ini kok nggak enak baunya. Ya jangan dipakai itu buat anak kecil. Kalau kulit kamu kulit kayak dia, iya nggak bisa kamu kayak gitu-gitu sekarang. Kulitnya pakai minyak telon bau apek. Anak kecil dikasih minyak telon baunya enak kan, udah gitu dikasih bajunya bagus gitu jalan sama orang tuanya. Terus orang ketemu, orang kan bilang apa? Aduh wangi banget, aduh cakep banget, aduh cantik banget anaknya, ya kan? Anaknya nggak ngerti, anaknya cuma pelongo-pelongo gitu. Yang bangga siapa? Orang tuanya kan. Makanya kalau di dalam sebuah kehidupan, Tuhan paling suka mempertontonkan kemuliaannya lewat anak-anaknya. Makanya ketika ada badai dan orang bilang ini, kok bisa sih, Tuhan yang bangga. Karena semuanya karena dia. Karena kita lagi kasih tahu, bukan gue lemah lagi. Ini semua karena kuasa dia dinyatakan di sini. Jadi badai itu indah sebenarnya. Itu kesempatan. Kesempatan buat kita dan kesempatan kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi ini. Saya percaya orang gak bisa lihat Tuhan, kita juga gak bisa lihat Tuhan. Tapi orang bisa lihat dan sadar bahwa Tuhan ada. Ketika dia melihat anak-anak Tuhan melewati badai dan tetap berdiri kokoh. Karena kenapa? Fondasinya kuat. Amin. Biarkan firman ini mengubah kita, menolong kita, memberikan perspektif yang benar ketika kita berjalan di dalam sebuah kesulitan hidup. Karena sekali lagi itu cuma sementara dan itu semuanya sekolah kehidupan yang akan membawa kebaikan bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini. Terima kasih kami belajar sesuatu yang berharga. Kami belajar bahwa semua kami memiliki kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan justru di dalam sebuah badai.
Dan bahkan Tuhan di dalam sebuah badai, kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami mengalami keintiman, dan bahkan itu adalah momen yang sangat indah. Ajari kami Tuhan, bukan sekedar kami hanya kejar-kejar jawaban doa, tapi kami mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena itu yang paling penting Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, pengalaman sama-sama Tuhan, itu yang sangat indah. Dan itu yang mau kami kejar, supaya kehidupan kami berubah, kami makin intim, makin mengerti isi hati Tuhan. Kami gak mau berhentikan kelasnya Tuhan. Supaya kami betul-betul mengerti, sampai selesai, semuanya sampai tuntas. Kami mengerti tentang kehidupan ini, kami mengerti tentang isi hati Tuhan, mengerti tentang firman lebih dalam lagi. Karena kelasnya selesai, kelasnya tuntas. Dan memang kelasnya gak enak Tuhan, dikemasnya dalam bentuk badai. Tapi biarkan itu menjadi pewahyuan bagi kami supaya kami mengerti. Karena kami berjalan bersama Raja atas segala Raja, sumber atas segala sumber atas hidup kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarkan firman ini termaterai dalam hidup kami, karena kami juga sudah dimateraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Shalom NIC Fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam, kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman NIC Youth, ibadah Youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Woman in God's Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia informasi yang paling penting. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei 2025 pada pukul 10 pagi. Hanya satu kali ibadah ya, jadi jangan sampai lupa. Dan juga Kids Church pun akan tetap diadakan. Sekian Weekly News dari NIC, God bless you. Puji nama Tuhan. Siapa yang malam hari ini sangat diberkati lewat pelayanan firman Tuhan? Ya, sangat luar biasa. Pasti kita semua sangat diberkati. Terima kasih Pastor Billy Lantang buat firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya dimanapun Pastor melayani selalu semakin diberkati Tuhan, keluarga dan anak-anak juga semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Yuk kita kasih apresiasi dong buat Pastor Billy Lantang. Ya, saya ingin menyapa, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini. Boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Welcome to NIC, welcome home. Tentunya kami sangat senang sekali buat ibu-ibu, kakak-kakak yang baru pertama kali hadir. Dan mungkin kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, tentunya kami sangat senang hati bisa beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Ya, ada beberapa pengumuman juga. Yang pertama adalah seperti biasanya saya hanya mengingatkan kembali bahwa di setiap hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Jadi pada pukul 9.30 dan pukul 11.30 dan dilanjutkan dengan ibadah youth ya. Itu setiap hari Minggu. Dipastikan kita bisa bertemu kembali di hari Minggu nanti ya, Bapak Ibu semuanya. Dan hari Kamis itu biasanya di minggu kedua dan minggu keempat kita ada ibadah Wings, Woman in God's Spirit
seperti tadi kita ada ibadah Wings dan biasanya juga ada ibadah pelepasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rindu untuk didoakan, boleh menghubungi volunteer kami di tempat ini dan tentunya kami sangat senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu ya. Mungkin ada doa pergumulan atau permohonan khusus bisa menginformasikan ke kami. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa NIC sudah memiliki grup sel ya, dan memang sudah cukup lama. Dan sel grup ini terbagi dari 4 wilayah. Jadi ada Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bertumbuh lebih dalam lagi, yuk kita gabung di sel grup ya. Dan saya mau ingatkan lagi nih satu hal yang penting di mana kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yaitu pada tanggal 29 Mei pukul 10 pagi dan ini hanya 1 kali ibadah. Jadi dipastikan jangan lupa catat tanggalnya tanggal 29 Mei kita bisa berkumpul bersama. Dan di hari yang sama itu juga tepatnya pada hari Kamis ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada ibadah tengah minggu. Jadi kita satu kali ibadah di pukul 10. Dan Bapak Ibu saya pikir itu aja pengumuman dari kami. Dan ayo kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. Seperti biasa ada 2 bentuk persembahan ya, bukan 2 bentuk cara memberi persembahan. Yang pertama bisa dengan cash, ada amplop di depan Bapak Ibu mungkin kalau yang baru pertama kali hadir. Dan yang kedua bisa lewat kris ya Bapak Ibu ya, bisa ya itu ada krisnya. Bisa lewat transfer. Itu aja pengumuman dari kami. Tentunya saya berharap kita akan ketemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita beri kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Billy Lantang yang boleh menjadi berkat bagi jemaat NIC malam hari ini. Ini Pastor Billy bela-belain kita loh datang loh. Padahal mertuanya lagi anniversary. Istrinya sendirian berangkat ke Bandung demi buat NIC. Ya kita berikan aplaus yuk buat Pastor Billy Lantang. Di sini juga ada tamu kita, Niko Mariadi. Selamat datang. Ya saya percaya banyak yang kenal ya dengan saudara Niko Mariadi. Beliau anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa dalam worship, ya dalam pelayanan Tuhan, bahkan dalam podcast, dalam apapun. Ya, aplaus juga dong buat Niko Mariadi. Oke, malam hari ini saya diingatkan sesuatu. Ini berhubungan dari apa yang Pastor Billy tadi sampaikan. Saya bacakan dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini kita bisa belajar jangan fokus pada kekelamannya. Ya, jangan fokus pada kekelamannya. Karena dikatakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan pernah terpisah dari sumber. Kita diingatkan malam hari ini. Sumber segala sumber. Jangan fokus pada badainya. Jangan fokus pada angin. Apapun permasalahan, pergumulan Bapak Ibu Saudara, jangan fokus. Itu pembelajaran bagi kita. Jangan berhenti di tengah-tengah pada saat kita mengikuti kelas. Ikuti, kalau Tuhan yang ngomong, ikutin aja. Ya, fokus pada pondasi yang kuat. Fokus pada sumber segala sumber. Fokus pada perkataannya. Ya, percaya bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Jadi malam hari ini kita diingatkan jangan khawatir. Pada saat pelajaran sedang berjalan, ikutin aja apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seringkali yang kelihatan itu sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Percaya, Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Baik, welcome home bagi yang baru pertama kali hadir malam hari ini di NIC. Inilah rumah rohani kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Seperti kita tahu bahwa di NIC ini kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, nanti bisa memasukkan ke kotak persembahan di arah pintu keluar. Saya akan bacakan prinsip persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, akan menuai banyak juga. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Dan sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita. Menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Dan biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang akan menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai malam hari ini. Hamba berdoa untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Kau terus berkati umat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Kau terus sertai mereka dalam keseharian mereka. Dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Kau terus menyertai setiap mereka. Bahkan apapun pergumulan mereka, sepanjang mereka berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang menjamah setiap pergumulan mereka. Bahkan
Bahkan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu ada bagi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga hamba-Mu, Pastor Billy Lantang, berkati keluarganya, berkati seisi rumahnya, berkati pelayanannya. Apapun yang dilakukan yang Kau jadikan berhasil, bahkan dimanapun hamba-Mu ini berada, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesai, sahabat. Hari Kamis sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.